Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tentunya mari kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan sehat, kenikmatan diberikan kesempatan untuk mengaji, kenikmatan bisa meluangkan waktu untuk belajar, kenikmatan bertemu dengan teman-teman yang saleh, bertemu dengan kawan-kawan yang baik, kenikmatan masih bisa makan, ya, masih bisa punya penghasilan. Ini semua adalah bentuk karunia dari Allah kepada kita semua. Ini yang perlu kita camkan dan senantiasa kita ingat agar kita tidak lupa, tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik mungkin. Gunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat, gunakan rizki dan harta kita untuk membantu sesama, ya. Dan gunakan tenaga dan waktu luang kita juga untuk meringankan beban orang lain. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di hari Kamis ini seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnah lil Imam al-Muzani. Kitab syarah atau penjelasan dari kitab akidah Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani yang disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, ya, rahimahumallahu ta'ala. Yang mana di kesempatan yang lalu kita membahas tentang tema surga, bahwa surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia bagaimana hakikat aslinya, seperti apa wujud surga itu, ya. Dan sebagaimana kemarin dikatakan bahwa ahlul jannah yauma idzin fil jannati yatamatta'un, mereka merasa bahagia, bernikmat-nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bisunu fil ladzati yataladzadzun, mereka berlezat-lezat dengan berbagai macam dan ragam kenikmatan, kebahagiaan yang ada di surga. Wa bi afdhalil karamati yuhbarun, ya, mereka bergembira ria, bersenang-senang dengan sebaik-baiknya karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih, ya, bertemakan dengan balasan bagi orang-orang yang beriman, yang telah beramal saleh, ya. Karena seorang masuk surga itu karena amal saleh yang dia lakukan. Allah mengatakan, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun,
masuklah kalian ke dalam surga atas dasar amal soleh yang telah kalian kerjakan. Yang mana kita bisa beramal soleh ini adalah karena rahmat dari Allah gitu. Jadi kadang kalau kita nanti melihat dalil, kadang ada sedikit kontradiksi. Di ayat tadi mengatakan kita masuk surga gara-gara amal soleh kita, bima kuntum ta'malun. Tapi dalam hadis Nabi mengatakan, ya, lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi'amalihi. Tidak akan seorang di antara kalian masuk surga gara-gara amalnya. Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, Anda juga tidak demikian ya Rasulullah, wala ana. Begitu juga aku juga tidak masuk surga dengan amalanku, illa an yataghammadani Allahu birahmatih, melainkan saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi para ulama mengkompromikan, yaitu menggabungkan dua dalil tadi yang kesannya bertentangan, akhirnya dikompromikan agar bisa maknanya tidak bertentangan. Maksudnya adalah apa? Ya, tetap orang itu masuk surga dengan amalannya. Tapi orang bisa beramal itu karena Allah merahmatinya. Jadi ujung-ujungnya sama. Ya, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah berikan ini nih dulu yang dengannya kita dimudahkan untuk beramal soleh. Ya, ketika seorang bisa beramal soleh, itu bagian dari rahmat Allah. Ya, dan dengannya itu menjadi sebab apa? Kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari nikmat surga yang Allah berikan, ya setelah tadi ya di pembahasan sebelumnya apa saja yang kita Allah mengatakan lahum ma yasha'un, ya dalam Quran di surat Qaf, ya, lahum ma yasha'una fiha. Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa saja yang mereka inginkan di surga, ada, dapat semua. Jadi kenikmatan semuanya ada, dan Allah menambahkan satu kenikmatan yang tidak bisa setara dengan kenikmatan yang lain. Allah mengatakan waladaina mazid, dan dari kami ada tambahannya. Setelah kenikmatan yang lain itu, ya nikmat makan apa saja ada, kenikmatan yang lain ada, bahkan dengan pasangan yang lawan jenisnya, ya. Laki-laki mendapatkan bidadarinya, tempat tidur yang enak, istana dan yang lainnya. Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha, kemudian Allah tambahin satu, waladaina mazid, dan dari kami ada tambahannya. Tambahan nikmat yang lain apa itu? Kata Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik dan yang lainnya, para sahabat menafsirkan tambahannya itu adalah ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala, itu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Tuhan kita. Bagaimana sih Allah itu, ya, bagaimana sih Allah itu seperti apa? Itu nikmat yang nanti akan dirasakan oleh penduduk surga. Tapi sebelum kita masuk ke tema pembahasan, ya, bagi teman-teman sekarang yang di sini sedikit kita infokan, ya, sebagaimana di grup juga sudah disampaikan. Pada dasarnya ada salah seorang teman kita, ya, Mas Fajar namanya. Dulu kadang sering ikut kajian, juga beberapa kali ikut yang bahasa Arab. Dia biasanya hari Rabu bawa snack itu, kotak-kotak itu dibawakan ke sini. Tapi kemarin sementara kita tidak dikaji bahasa Arabnya, tadi malam di rumah Mas Wempi juga beliau datang bawa snack kotaknya itu bawakan. Ya, jadi dia kadang ikut bahasa Arab, kadang ikut kajian di sini, juga berjasa kadang ngantarkan snack dari donatur. Ya, ibunya sakit. Tadi malam saya lihat statusnya sedang di rumah sakit nunggu. Ibunya sakit kena virus tikus, ya. Nggak tahu namanya apa namanya? PES, ya. Gitu. Dan sepertinya telat dimasukkan ke rumah sakit karena mungkin ciri-ciri sakitnya hampir sama dengan sakit-sakit yang lain, cuman panas, kemudian badan gak enak, mungkin telatnya di situ. Ya. Akhirnya sepertinya sudah lumayan parah, baru di mondok di rumah sakit, ya. Ternyata takdir Allah, ya, berkata lain, ya. Ternyata Allah tidak memberikan kesembuhan, justru Allah menakdirkan ibu beliau meninggal dunia, ya, sekitar sore tadi, ya. Sore tadi kabar dari Mas Eko, dihubungi oleh Mas Fajar, ibunya meninggal. Sebagai bentuk solidaritas, kepedulian kita dengan beliau, ya,
Beliau juga mahasiswa di Ma'had Ali bin Abi Thalib juga, dan bukan dari keluarga yang berada, ya, keluarganya juga menengah ke bawah sisi ekonominya. Alangkah misalnya dari teman-teman ada yang longgar rezeki, silahkan ya, di depan itu ada kotak, ya, kotak kamus jalanan, kotak amal. Bagi yang punya kelonggaran rezeki, semampunya silahkan kalau ingin berdonasi untuk sedikit meringankan. Jika misalnya tidak, juga bukan paksaan, minimal mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan dari ibu beliau dan Allah terima amalan soleh yang dikerjakan oleh ibu beliau, dan juga semoga keluarga diberikan kesabaran. Bagi yang kemudian misalnya tidak bisa sekarang dan pengen transfer misalnya, monggo, di grup masih ada broadcastnya, ada nomor rekeningnya ke ke rekening atas nama Mas Panji. Nanti yang penting kalau sudah transfer memberikan konfirmasi ya ke Mas Eko atau ke saya juga tidak apa-apa. Begitu ya, ini bentuk sedikit rasa kasih sayang kita kepada sesama, terutama sesama muslim, solidaritas kita. Dan insya Allah akan terus berjalan jika kita sama-sama tahu ada dari teman-teman kita, terutama teman-teman kaji yang mungkin butuh bantuan atau sedang ditimpa musibah, insya Allah ya walaupun sedikit kita mencoba untuk peduli ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imamul Muzani mengatakan tentang masalah ru'yah, yaitu tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Mereka, yaitu penduduk surga, pada waktu itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. La yumaruna fin nazar ilaihi wala yashkun. Ya. Mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berdesak-desakan dan juga mereka tidak berkeluh kesah. Ya. Dalam hadis dikatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Dalam hadis dikatakan kalian semua nanti ketika masuk surga akan bisa melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di tanggal 15. Para ulama menjelaskan yang disamakan bukan objek yang dilihat. Bukan di situ Allah disamakan dengan bulan, bukan. Tapi maksudnya cara melihatnya sama seperti kita melihat bulan. Alias kalau ada bulan purnama kan semua nggak desak-desakan. Ya, nggak ada orang lihat bulan purnama di bumi desak-desakan sampai desak-desakan baru bisa melihat. Enggak. Maksudnya nanti orang yang masuk di surga akan melihat Allah, semuanya akan punya kemampuan untuk melihat tanpa harus berdesak-desakan. Dilihat dengan jelas, gamblang, itulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhiratun wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah. Kata Imam Al-Muzani, wajah mereka, yaitu maksudnya penduduk surga, dengan segala kemuliaannya bersinar terang, itu wajahnya penduduk surga berseri-seri terang karena saking senangnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu penduduk surga wajahnya berseri-seri bahagia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, ila rabbiha nadhirah, ketika mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi na'imin da'im muqimin, ya. Mereka wajahnya bersinar terang dan mata mereka dengan karunia Allah bisa memandang Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang kekal dan abadi selama-lamanya. Allah berfirman, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Para penduduk surga di surat Al-Hijr dikatakan mereka tidak akan merasa lelah di dalamnya. Ya, mereka di dalamnya tidak akan merasa lelah dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Ya. Ukuluhum daim. Ya, surat yang lain di surah Ar-Ra'du, ukuluhum daimun wa zilluha tilka uqbal ladzi taqaw, ya, tilka uqba alladzina taqaw, ya, ukuluhum daimun wa zilluha. Di buku yang ini
keliru ya. Tilka uqbal ladzina taqaw. Kurang ya dan kurang nun ya. Ukuluhum daimun wa zilluha. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Ya. Allah mengatakan buah yang ada di surga itu tidak henti-henti untuk berbuah matang, dan juga naungan yang ada di dalamnya juga sama. Naungan maksudnya tempat-tempat yang teduh untuk istirahat. Kemudian Allah mengatakan tilka uqbal ladzina taqaw, itulah kesudahan, itulah ending, itulah hasil dari orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar. Uqbah itu akibah, itu hasil, balasan. Adapun hasil dan balasan bagi orang-orang yang kufur, mereka masuk ke neraka jahanam. Wa ahlul juhdi an rabbihim yauma idzin mahjubun. Ya. Adapun orang-orang yang membangkang, orang-orang yang dahulu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu mereka benar-benar terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang kafir tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan di surat Mutaffifin ya. Di surat Mutaffifin menjelaskan bahwa mereka apa? Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. An rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mahjub, mereka apa? Terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dibakar di dalam neraka. Allah berfirman, ya, labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka disediakan untuk diri mereka atau balasan untuk mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dikatakan la yuqda, ya, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Di surat Fatir, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azab yang ditimpakan kepada mereka. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kufur, kecuali bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan ahli tauhid untuk dikeluarkan darinya, ya. Khala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajuhum minha. Ya, kecuali bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan ahli tauhid untuk dikeluarkan darinya, maksudnya dikeluarkan dari neraka. Berarti ini menunjukkan apa? Orang ahli tauhid ada yang kemungkinan masuk neraka dulu. Ya. Tentunya bukan masuk untuk kekal, tapi masuk untuk sementara. Nanti akan ada penjelasannya. Karena nanti ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang yang meyakini bahwa orang beriman itu tidak akan masuk neraka. Orang beriman itu pasti langsung masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Ini keliru, ya. Ada orang-orang yang masuk surga langsung bighairi hisabin wala adzab, ada. Sebagaimana dalam hadis tentang apa? Tentang syafaat. Ya, sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa perhitungan amal dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orangnya terbatas. Ya. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan selomotan besi panas dengan kai, wala yatatayyarun, tidak berbuat tiarah, yaitu meyakini sesuatu yang didengar, yang dilihat, ya, bahwa itu mendatangkan apa? Mudarat. Orang melihat burung gagak nanti mendatangkan mudarat. Orang kalau melihat sesuatu seperti ini, oh nanti ya, mendatangkan mudarat. Kalau kamu pergi mau bepergian jangan, atau kamu nikah jangan di bulan Suro, nanti bahaya. Ini namanya tatoyur. Kalau kamu jualan jangan di tempat yang seperti itu secara feng shui tidak bagus. Tatoyur juga. Atau mau pergi kemudian dengar suara tokeknya bunyi ganjil, kemudian nggak jadi pergi. Kalau genep baru pergi. Ini juga bagian dari tatoyur, dan itu bagian dari kesyirikan.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kiai, tidak bertatayur, dan benar-benar tawakal kepada Allah, mereka yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, bagi orang yang belajar ilmu usul fikih, ya, ada yang namanya mafhumul mukhalafah, makna kebalikan. Kalau Nabi menyebutkan nanti ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berarti makna kebalikannya adalah ada orang yang nanti masuk surga diazab dulu, gitu. Dan itu juga sabit dalam hadis-hadis yang banyak, ya. Sebagaimana dulu pernah saya sebutkan hadis tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Sebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Hadil Arwah dan juga dalam buku-buku yang lain, ya. Orang yang terakhir kali masuk surga karena dia diazab dulu baru dikeluarin. Juga hadis tentang syafaat teman-teman soleh, ya. Hadis tentang syafaat teman-teman soleh. Orang-orang yang soleh masuk surga, mereka mencari temannya, kok nggak ada di sini. Ternyata teman-temannya termasuk penghuni neraka. Akhirnya dapat syafaat teman yang soleh, Allah mengizinkan untuk mereka nyari temannya. Akhirnya temannya yang sudah masuk neraka dikeluarin, ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, yang timbangan amal keburukan mereka lebih berat, mereka masuk neraka dulu. Tapi mereka ahli tauhid, tapi maksiatnya banyak. Ada yang dimasukkan neraka dulu, ya, entah kemudian nanti dapat syafaat kemudian dikeluarin, atau yang nggak dapat syafaat di neraka dulu dibersihkan. Dan nanti akan ada pembahasannya. Taib. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minuna yanzuruna ila rabbihim nazrata lazzuzin wa na'imin kama jaa fil hadis. Jadi ketika kaum mukminin, ya, orang-orang yang beriman nanti masuk ke surga, mereka itu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang tidak terhingga, yang bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bainama ahlul jannah fi na'imihim id sata'a lahum nur. Ketika penduduk surga berada di atas kenikmatan mereka, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada cahaya yang kemudian datang. Cahaya yang datang, ya, silau, farafa'u ru'usahum fa idza rabbu qad asyrafa 'alaihim. Ketika ada cahaya datang, orang-orang semua kaget, kemudian mengangkat kepalanya ke atas. Ternyata mereka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, faqala, Allah berfirman kepada penduduk surga, assalamualaikum ya ahlal jannah. Semoga keselamatan senantiasa untuk kalian semua wahai penduduk surga. Dan itu sesuai dengan firman Allah taala dalam surat Yasin ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan keselamatan, ya, salam dari Allah SWT, Rabb yang maha pengasih. Qala fayanzuru ilaihim. Akhirnya kemudian Allah melihat kepada hamba-hambanya yang ada di surga. Wa yanzuruna ilaihi. Penduduk surga pun juga melihat kepada Allah SWT. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'imi madamu yanzuruna ilaihi hatta yahtajib anhum. Ketika mereka melihat pada Allah SWT, ya, para penduduk surga ini, ya, tidak berpaling kepada hal yang lain, ya, tidak berpaling kepada yang lain, melainkan mereka fokus melihat, bernikmat-nikmat dengan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah tidak menampakkan dirinya lagi. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu 'alaihim fi diyarihim. Namun ketika kemudian Allah tidak menampakkan dirinya lagi, tetap cahayanya dan keberkahan dari Allah tetap, ya, senantiasa bersama penduduk surga di rumah-rumah atau istana-istana mereka. Jadi mereka bisa melihat Allah itu tidak sepanjang waktu, tapi ada waktu-waktu khususnya. Dan itu, ya, dijelaskan secara detail kalau tidak keliru oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Hadil Arwah. Ada masa-masa tertentu ketika Allah menampakkan diri, kemudian penduduk surga bisa melihatnya, ya, di waktu-waktu tertentu. Wa hadza qaulu ahli sunnah wal jamaah. Dan pendapat bahwa penduduk surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah mustadillina bil ayatid dala ala dzalika, yaitu dengan apa? Dengan mendalilkan atau berdalilkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan akan adanya masa penduduk surga bisa melihat Allah. Salah satunya dengan
firman Allah di surah Al-Qiyamah tadi yang sudah disebutkan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka para penduduk surga ya berseri-seri. Kenapa berseri-seri bahagia? Mereka sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Juga berdalilkan dengan apa? Mafhum mukhalafah. Makna dari kebalikan dari ayat yang ada di surat Mutaffifin tadi. Innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ketika itu, yaitu di akhirat, mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar ilmu usul fikih, salah satu fungsi ilmu usul fikih itu adalah membantu seseorang bisa memahami akidah. Karena ada kaidah di situ namanya mafhumul mukhalafah, makna kebalikan dari nas. Nah, terkadang ada nas Quran menyebutkan satu makna, tapi bisa dimaknai kebalikannya. Nah, Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin tadi mengatakan bahwa orang-orang kafir ketika di yaumil qiyamah mereka terhalangi alias tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna kebalikannya berarti orang-orang beriman, berarti mereka tidak terhalangi dari melihat Allah. Dan tentunya juga ada ayat-ayat yang lain dan dalil-dalil yang lain yang menguatkan pendapat ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa Allah itu tidak terlihat walaupun sampai di yaumil qiyamah. Ya, terutama orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu penyimpangannya banyak sekali, ya. Penyimpangan dalam masalah dulu pembahasan takdir, ya. Penyimpangan dalam masalah asma wa sifat, penyimpangan dalam menghukumi pelaku dosa besar, penyimpangan juga dalam masalah apakah nanti Allah bisa terlihat di yaumil qiyamah atau tidak. Ya. Kenapa? Karena mereka menafsirkan atau memahami ayat di surat Qiyamah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah menurut mereka itu bukan nadhara yanzuru ila. Nadhara yanzuru ila dalam bahasa Arab itu artinya melihat. Mereka memahami nadhirah itu maknanya adalah intazara. Apa? Menunggu. Ya. Jadi wajah penduduk surga itu berseri-seri karena mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bukan nazara artinya melihat, tapi mereka memahaminya apa? Intazara, yaitu menunggu. Jadi tentu apa? Keliru, ya. Makanya sebagian para ulama menjuluki orang-orang Mu'tazilah ketika salah memahami ini, mereka dikatakan tidak paham bahasa Arab, ya. Tidak paham bahasa Arab. Makanya kemudian kalau tidak keliru perkataan Imam Syafi'i atau yang lainnya mengatakan salah satu sebab orang itu tergelincir dalam pemahaman akidah karena dia tidak paham bahasa Arab. Ya, jadi penting sekali. Ya, dia nggak paham bahasa Arab, kemudian menafsirkan atau menerjemahkan seenaknya, akhirnya kemudian terjadi penyimpangan. Maka pentingnya bahasa Arab itu salah satunya tentunya adalah sebagai sarana agar kita bisa memahami agama dengan baik dan bisa memahami bagaimana penjelasan para ulama. Ya, dikatakan tadi apa? Bahwa penduduk surga itu fi na'imin da'imin mukim, itu mereka senantiasa ya berada dalam kenikmatan yang selama-lamanya, abadi, kekal selamanya. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari padanya. Ada pertanyaan. Orang-orang ketika sudah masuk surga, apakah masih ada ibadah? Apakah mereka masih beribadah? Masih ada ibadah dalam artian seperti di dunia, itu susah-susah puasa, susah-susah ngaji, susah-susah sedekah, susah-susah zikir sampai ada nggak? Nggak ada. Ya. Karena surga itu adalah darul jaza, bukan darul taklif. Surga itu adalah tempat balasan, bukan tempat pembebanan. Dunia itu darul ikhtibar, tempat ujian. Tempat ujian, tempat pembebanan, tapi di surga apa? Tidak ada. Di surga adalah darul jaza,
yaitu negeri untuk pembalasan. Maksudnya ya orang yang sudah beramal soleh di dunia ya udah. Tapi para ulama menyebutkan, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa tetap ada zikir. Ya, tetap ada zikir. Jadi penduduk surga mereka tetap berzikir. Tapi zikirnya mereka seperti halnya orang bernafas. Yaitu tidak punya apa? Beban. Kita bernafas ada beban enggak? Enggak ada. Jadi nafasnya kita itu berzikir pada Allah SWT. Gimana gambarannya? Ya besok akan terjadi demikian. Kalau zikir sekarang kan masih berat antum. 5 menit aja udah kering mulutnya, ya kan? Udah bosan ganti yang lain. Kalau besok enggak. Zikirnya penduduk surga itu bebannya atau gambarannya seperti kita bernafas. Yaitu zikirnya penduduk surga itu ya seperti kebutuhan untuk diri mereka sendiri. Dan kesannya seperti apa? Orang yang bernafas. Jadi tetap ada zikir, tapi yang lain ibadah sholat, puasa dengan ini sudah nggak ada. Zikir-zikir masih ada, mengagungkan Allah, mensucikan Allah masih ada, namun itu berlalu sedemikiannya seperti orang yang bernafas. Jadi sejatinya nggak ada beban gitu. Karena memang surga itu daru al-jaza, bukan daru taklif, ya, tempat untuk pembalasan bagi orang yang berbuat baik. Ya, mendapatkan kebaikan, sebagai neraka juga darul jaza, balasan untuk orang yang buruk mendapatkan keburukan dan hukuman dari Allah SWT. Allah juga tadi mengatakan bahwa orang yang mendapatkan kenikmatan di surga, ukuluhum daimun wa zilluha. Ukul itu maksudnya adalah ya buah-buah yang ada di pepohonan, pepohonnya senantiasa ada, matang, bisa dipetik, daimun, kekal. Ya, dipetik nanti habis muncul lagi, Allah jadikan baru lagi, wazilluha, begitu juga naungan, ya, tempat singgah seperti orang yang dapat tempat teduh di bawah pepohonan itu akan senantiasa ada. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar, adapun balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tentunya mendapatkan neraka jahanam. Hadhihi aqibatul mu'minin al-muwahhidin al-mutbi'in li kitabillah. Inilah balasan bagi orang-orang yang beriman, yang ahli tauhid, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, yang mengikuti kitab Allah yaitu Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, al-muttabi'ina li salafil ummah, yang mengikuti generasi terbaik umat ini, yaitu para salafnya umat ini, as-sahabah wa tabi'in, itu para sahabat dan tabi'in, mengikuti amalan yang mereka kerjakan, pemahaman yang mereka punya, ideologi yang mereka pegang. Wa amma ahlul jahdi faqad afsaha anhum biqaulihi, adapun orang-orang yang ahli ingkar, senantiasa menentang, senantiasa membangkang, maka dikatakan oleh Al-Imamul Muzani, mahjubun wa finnari yusjarun, mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka nanti akan dihukum, ya, dibakar di neraka jahanam. Ay yuhraquna wa yu'adzabun, mereka dibakar dan diazab sedemikian rupa tanpa ending, ya, diazab terus tanpa akhir, ya, tanpa akhir. Orang, ya, pembagian orang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 orang. Jadi kan ada orang beriman, ada orang yang kafir, ada yang ketiga yaitu orang-orang munafik. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Liqa Al-Babil Maftuh, yaitu acara tanya jawab, ya, di Saudi Arabia itu ada program namanya Liqa Al-Babil Maftuh, atau seperti Liqa Maftuh, ya, seperti ya syekhnya siap, nanti kemudian ada tanya jawab. Ya, dulu yang isi banyak, ya, ada Syekh Utsaimin, kemudian sampai sekarang ada Syekh Shalih Fauzan. Nah, fatwa-fatwanya itu kemudian dibukukan, ditulis. Nah, salah satunya beliau menjelaskan, beliau mengatakan an-nasu, ya, dalam satu pertanyaan, ya, beliau menjawab kemudian, an-nasu yaumal qiyamah ala salahati aqsam. Manusia itu kelak di yaumul qiyamah itu ada 3 pembagian. Kuffarun khullas wa mu'minuna khullas wa munafiqun. Ada orang kafir murni, pure, murni 100%, ada yang mukmin murni, ada yang munafik,
Ya, munafik berbaju mukmin tapi hatinya kufur. Ada 3 model ya, ada 3 model nanti orang di yaumil qiyamah. Kata beliau, "Ammal kuffarul khullas fa innahum la yarawnallaha abadan." Adapun orang-orang kafir yang murni, maka di akhirat pun mereka sama sekali tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di surah Al-Mutaffifin, "Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun." Seperti yang disampaikan tadi. Sama sekali mereka tidak akan melihat. Adapun al-mu'minuna khullas, adapun orang-orang yang beriman yang murni, ya, maka mereka nanti semua akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di surat Al-Qiyamah tadi, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan orang mukmin ini yang melihat ini semuanya, ya, tidak hanya terkhusus yang masuk surga langsung, tapi bahkan yang sebelumnya masuk neraka dulu, yang endingnya masuk surga itu juga mampu untuk melihat. Jadi semuanya, pokoknya intinya semua yang masuk surga itu semua pasti nanti akan dapat kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bayangannya enggak tahu ya. Bahagianya seperti apa juga tidak terbayangkan. Kita ambil sampel mudah aja. Seorang anak misalnya. Seorang anak yang dulu pas kecil balita terpisah dari orang tuanya. Jadi bapak dari ibunya. Sampai dia dewasa. Diasuh oleh orang lain. Tapi diceritakan hal-hal yang positif, yang baik tentang bapaknya, tentang ibunya. Bapak kamu, ibu kamu itu seperti ini, seperti itu. Akhlaknya bagus, agamanya bagus, dermawan, dan seterusnya. Cuman hilang mungkin. Entah melakukan safar, hilang, tidak pulang. Atau jadi tentara, ikut perang, kemudian tidak pulang. Nggak jelas. Tentu anak akan membayangkan, gimana sih bapak saya, gimana sih ibu saya. Sudah ada kerinduan dalam hati ingin bertemu dengan orang tua yang lama terpisah sampai sekarang nggak tahu kabarnya seperti apa. Ya. Ini ceritanya mungkin zaman jadul ya, nggak ada foto, nggak ada album yang tersimpan sehingga bisa menggambarkan seperti apa sih bapak ibunya. Tapi dia selalu dapat cerita yang baik tentang ibu bapaknya. Ibu bapaknya orang yang soleh, yang baik, perhatian dengan tetangga dan seterusnya. Dulu sayang sama kamu. Cuman kemudian ya melakukan safar dengan pesawat atau dengan kapal, kemudian lost kontak, tidak tahu kabarnya kapalnya gimana, apakah hancur, apakah masih hidup atau tidak. Ternyata setelah dewasa, bapak ibunya pulang. Ngomong, ya saya dulu terdampar di pulau apa misalnya, kemudian sampai akhirnya bisa punya peralatan untuk nyeberang, akhirnya kemudian balik lagi ke kampung halaman, ketemu dengan anak. Kira-kira anaknya bahagia tidak ketemu bapak ibunya? Ya. Bapak ibunya diceritakan orang yang baik gitu. Tentunya pasti anaknya gembira, bahagia, ya, kangen, akhirnya ketemu, bahagia. Apalagi kita, gimana sih Allah SWT yang tiap hari ngasih kita nafas yang gratis, yang tiap hari masih menjamin rezeki kita, yang alhamdulillah memberikan berbagai macam kebaikan, ya. Ada yang pengen motor ini bisa beli motor ini, ada yang pengen beli baju ini alhamdulillah bisa beli, pengen punya rumah ini alhamdulillah bisa terbeli, pengen nyekolahin anak, pengen nikahin anak, pengen ini pengen itu. Walaupun sebagian ada ujian tapi Allah kabulkan semuanya. Apakah kita nggak pengen tahu seperti apa sih zat yang selama ini telah memberikan berbagai macam kebaikan untuk kita? Nah, tentunya ketika bertemu itu menjadi sesuatu kerinduan yang sudah dipendam puluhan tahun, ya, atau sekian tahun ketika di dunia pengen ketemu dengan Allah SWT, maka ini jatahnya ketika di akhirat bisa bertemu dengan Allah SWT adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya. Ya, itu kondisi orang-orang yang beriman. Orang yang kufur seperti disampaikan tadi, mereka kekal di neraka jahanam, mendapatkan azab dari Allah SWT, ya. Oh ya, tadi saya masih jelasin pembagian tadi ya. Adapun yang orang kufur tidak sama sekali, mereka tidak melihat Allah. Adapun orang beriman pasti melihat. Entah yang berimannya masuk surga langsung atau yang sudah lewat neraka dahulu. Adapun orang munafik, ya,
Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, amal munafiqun fa innahum yarawna Allah fi 'arasatil qiyamah wa la yarawnahu ba'da dzalik. Ya. Adapun orang-orang munafik, mereka masih sempat melihat Allah Subhanahu wa taala di beberapa fase hari kiamat. Tapi cuma sekilas, tapi setelahnya mereka tidak akan melihatnya lagi. Wa hadza ashaddu hasratan 'alaihim. Yang demikian, kenapa orang munafik pernah diperlihatkan dulu kemudian tidak? Ini agar apa? Agar mereka semakin merasa rugi di atas kerugian mereka. Kenapa? An yastamti'u bin nazar ila Allah azza wa jalla thumma ba'da dzalika yuhjabuna anhu. Yaitu dijadikan dia pernah merasakan kenikmatan, kemudian sama sekali tidak pernah merasakan kenikmatan itu, dihalangi untuk bisa melihat. Itulah yang apa? Sisi lain juga kita sering menyampaikan apa? Orang yang bermaksiat, orang yang membangkang sama Allah tapi diberikan apa? Kenikmatan banyak, ya. Tapi dia sejatinya orang maksiat. Istidraj. Ya. Istidraj itu orangnya bermaksiat sama Allah, nggak pernah dekat sama Allah, tapi di dunia dia jadikan apa? Dijadikan orang yang semua apa yang dia inginkan dapat. Kenikmatan dunia dia dapatkan. Nah, para ulama menjelaskan kenapa demikian. Karena istidraj itu lebih parah. Ya. Karena di dunia orang ini dijadikan pernah merasakan kenikmatan. Ya. Banyak kenikmatan dia rasakan. Tapi kemudian di neraka diazab dengan separah-parahnya. Ya. Istilahnya apa? Dilambungkan dulu, diterbangkan yang tinggi, kemudian dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Beda dengan orang yang sama sekali memang tidak pernah merasakan kenikmatan. Ya, tapi kalau orang sudah pernah merasakan kenikmatan itu, kemudian kehilangan, pasti sisi psikologisnya lebih parah. Jadi kan lihat aja, orang yang pernah jadi kepala direktur, orang yang pernah punya restoran, buka 10 cabang misalnya, tiba-tiba kemudian di satu saat bangkrut semua. Jadi miskin. Kira-kira perasaannya gimana dengan orang yang dari dulu memang miskin, ya, penghasilannya kurang, ya, dari dia kecil sampai dia mati ya penghasilannya kayak gitu, makannya susah. Dengan orang yang pernah dirasakan dia jadi orang kaya, punya usaha banyak, mungkin uangnya tiap bulan masuk sekian miliar, tapi tiba-tiba Allah jatuhkan. Semua usahanya runtuh, semua usahanya bangkrut, kemudian dia jadi miskin, levelnya sama dengan orang yang miskin yang tadi. Kira-kira sisi sakitnya itu lebih parah mana? Lebih parah yang kedua, ya kan? Makanya sampai orang yang kedua kita dapati sampai mentalnya bermasalah, akhirnya kentir, gila. Orang yang punya kekayaan, dia berharap pengen jadi bupati, jadi gubernur, kemudian seluruh hartanya dikerahkan untuk kampanye. Ternyata setelah kampanye, coblosan kalah, kentir. Miskin. Kenapa? Karena dia pernah merasakan kenikmatan, dia ingin mendapatkan yang lebih, ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Itu sisi psikologisnya lebih parah itu hantamannya daripada orang yang memang dari awal emang orang nggak punya. Saya dari awal mah misalnya cuman naik motor yang sederhana, ya udah sampai ini biasa aja. Tapi pernah naik motor yang mewah, Harley, kemudian hilang, hancur, dimaling, kemudian ganti setelah Harley Davidson, kemudian ganti misalnya cuma pitung atau super cup, nanti akan beda rasanya, ya. Nah, inilah para ulama menjelaskan, Syekh Utsaimin mengatakan orang munafik demikian. Nah, di sebagian fase hari kiamat diperlihatkan ini loh Allah seperti ini, dan mereka merasakan kenikmatan itu, tapi setelahnya sama sekali tidak mendapatkan itu, bahkan diazab separah-parahnya di neraka jahanam. Maka rasa sakitnya lebih dalam. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Muzani mengatakan khala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajuhu minha. Ya. Jadi orang-orang kafir kekal di neraka jahanam kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan muwahhidin, ahli tauhid, mereka masuk neraka, iya ada kesempatan tapi tidak semua. Ya. Tapi kemudian Allah menghendaki mereka untuk keluar. Sahhatil akhbar bitawatur annal muwahhidin minhum man ya'fullaha anhu. Telah banyak hadis, ya, yang sahih secara mutawatir bahwa para ahli tauhid sebagian dari mereka yang masuk neraka jahanam akan Allah ampuni. Akhirnya kemudian mereka dimasukkan ke surganya tanpa azab. Sebagian juga man yadkhulun nar fayamutuna mautah fayati syafi'. Jadi
Ahli tauhid ada yang masuk surga langsung, bless, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa masuk neraka. Ada juga yang masuk neraka dulu, mati, kemudian mereka merasakan kematian, fayati syafi'un, tapi setelahnya kemudian datanglah para pemberi syafaat. Fayadkhuluna 'alaihim fayajidunahum qad ihtaraku hatta saru hamama. Jadi tadi seperti syafaat para teman-teman yang saleh. Yang mereka sudah, orang-orang ini sudah masuk neraka. Sampai mereka sudah diazab, dibakar, akhirnya datang teman-temannya, kemudian dengan izin Allah diberikan syafaat, mereka dikeluarkan. Fala ya'rifunahum illa mawadhi'as sujud. Nah, ketika di neraka itu dicari mana ahli tauhid ini. Akhirnya yang membedakan apa? Yang membedakan adalah anggota sujudnya. Jadi orang-orang ahli tauhid yang masuk neraka diazab sampai terbakar gosong, tapi masih tersisa anggota sujudnya yang tidak terbakar. Dari situlah diketarai, oh ini ahli tauhid, akhirnya mereka dikeluarkan. Wa haramun ala mawadi' sujud an ta'kulahan nar. Dan haram, terlarang api neraka membakar organ sujud manusia dalam sholatnya. Dan organ sujud itu apa saja? Al-jabahah, yaitu kening, wal anf, hidung, ya, kening, hidung, 2, wal kafan, dan 2 telapak tangan, 1, 2, 3, warukbatan, dan 2 dengkul, ya. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Wa atraful qadamain, dan ujung-ujung jari. Jadi 7. Apa namanya? Kening, jidat, batuk, kemudian hidungnya 2, kemudian 3, 4, 2 telapak tangan, dan 2 dengkul atau lutut, ya. Berapa jadinya? 6. Ya, kemudian ujung-ujung wa atraful qadamain, dan ujung-ujung jari kaki. Hadhihi mawadhi'us sujudi sab'ah, ini adalah anggota atau organ tubuh kita yang digunakan untuk sujud yang jumlahnya 7. Haramun 'alan nari akluha. Ini yang misalnya nanti ada ahli tauhid yang timbangan keburukannya lebih berat dan dimasukkan ke neraka dulu misalnya, ya. Sebagaimana dalam hadis, itu yang tidak terbakar adalah anggota sujudnya. Itu yang mengetarai bahwa mereka ahli tauhid yang mereka akhirnya nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga karena salah satu sebabnya adalah syafaat dari teman-temannya yang soleh. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian kesempatan pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan ru'yah, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa semoga Allah jadikan kita semua diberikan kemudahan untuk beribadah, untuk beramal soleh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, yang mana sebab dari itu semua atau ini menjadi sebab nanti kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan kenikmatan melihat bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itu yang kita inginkan. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua, berikan taufik kepada kita semua. Mungkin kita cukupkan sekian kesempatan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.